Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, saya melanjutkan dari pertemuan 2 terkait konsep dasar metode penelitian dan statistika. Yang pertemuan ini fokusnya kita pada pengertian variabel, kemudian macam-macam variabel, model hubungan antar variabel sampai pada pedoman memilih teknik statistik. Yang pertama, terkait variabel, ini merupakan karakteristik dari objek penelitian yang memiliki nilai bervariasi. Artinya variabel itu intinya dia sebuah karakteristik objek. Misal saja jenis kelamin, status ekonomi itu adalah sebuah variabel. Dia memiliki nilai. Kalau nominal laki-laki, perempuan. Kalau data ordinal misalkan status ekonomi ada tinggi, rendah, sedang, dan berat badan. Ini data rasio, variabel berat badan bisa 50 kilo, 60 kilo, 70 kilo, dan seterusnya. Variabel itu juga dapat diartikan sebagai suatu atribut dari bidang keilmuan atau kegiatan tertentu. Misalnya, motivasi, sikap, kepemimpinan, disiplin. Nah, ukurannya misalkan disiplin kerja, sangat disiplin, disiplin sedang, sangat tidak disiplin, dan seterusnya itu. Misalkan ada 5 skala Likert. Ya, itu adalah bentuk variabel. Nah, variabel itu macam-macamnya ada banyak. Ada variabel dependent, independent, ada moderator, intervening, ada kontrol. Yang pertama terkait variabel independen. Variabel independen itu dia dikatakan variabel bebas, yang merupakan variabel yang mempengaruhi, yang menjadi sebab perubahan dari variabel dependen, atau dia juga disebut sebagai eksogen, atau dia sebagai yang menjelaskan, yang mempengaruhi. Contohnya, musim mempengaruhi jumlah produksi. Jumlah produksi itu adalah yang dipengaruhi, yang mempengaruhi adalah musim. Jadi dia independennya adalah musim. Sedangkan dependennya adalah produksi. Nah, dependen itu dia adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Kalau yang independen ini adalah sebagai penyebabnya. Sebab musim hujan, curah hujan tinggi, maka produksinya akan semakin meningkat. Dependennya adalah yang dipengaruhi. Dia sebagai produksi, contohnya independen dia adalah musim. Seperti itu. Jadi produksi tidak mempengaruhi ke musim. Apa iya produksi semakin tinggi, maka terjadi hujan atau terjadi kemarau. Nah, itu kan nggak bisa. Jadi intinya kalau ada variabel nanti dia bisa sebagai independen yang mempengaruhi, dia juga sebagai dependen tadi yang dipengaruhi. Ini kalau hubungan dia sebab akibat. Ini contohnya ini. Ini hubungannya satu arah. Kalau dependen, dia dipengaruhi oleh independen. X mempengaruhi Y. Ini satu arah. Tapi Y tidak mempengaruhi X. Berbeda kalau saling mempengaruhi. Ini kalau di pengujiannya namanya adalah regresi. X mempengaruhi Y. Y tidak mempengaruhi X. Dia hubungannya satu arah saja. X mempengaruhi Y. Kalau hubungannya dua arah, saling mempengaruhi, X mempengaruhi Y, Y juga mempengaruhi X, ini adalah namanya korelasi. Terjadi hubungan korelasi. Kalau yang seperti ini, contohnya adalah dia bentuk ujinya adalah regresi. Kalau di statistik parametrik dulu sudah pernah. Nah ini contoh lagi nih. Ini komitmen kerja mempengaruhi produktivitas kerja. Jadi dia
Semakin dia komitmen untuk bekerja, etos kerjanya semakin baik, semakin dia komitmen, maka nanti hasil produktivitas kerjanya juga baik. Yang dihasilkan dari kerjanya, output-nya nanti juga baik. Jadi ini independen, ini dependen. Ini contohnya. Macam-macam variabel. Yang pertama independen, kedua dependen. Variabel lainnya itu ada variabel moderator. Dia kondisinya sebagai independen yang kedua. Artinya dia bisa memperkuat, juga dia bisa memperlemah. Jadi misalkan nih, ini X independen, variabel independen. Ini bisa dikatakan independen kedua. Istilahnya adalah variabel moderator. Perilaku suami akan mempengaruhi perilaku istri. Atau perilaku suami akan apa namanya? Atau contoh lain apa ya? Rumah tangga. Ini misalkan suami dan istri. Ini perilaku suami dan istri. Ini adalah rumah tangga misalkan. Semakin perilaku suami dan istri semakin baik, maka akan mempengaruhi harmonisasi keluarga. Nah, di sini di tengah-tengah hubungan ini ada yang mempengaruhi, itu anak. Dia bagaimana anak itu kalau di kehidupan sehari-hari itu mampu mempererat hubungan suami istri yang akan berdampak pada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu contohnya. Jadi dia itu secara tidak langsung di sini dia juga mempengaruhi, ikut andil juga. Ketika ini perilaku suami istri akan mempengaruhi pada rumah tangga. Nah, semakin ini jumlah anak misalkan, anak punya jumlah anak yang banyak misalkan, sehingga hubungan keduanya ini juga akan berdampak pada harmonisasi. Nah, mereka misalkan entah mau cerai kan juga mikir-mikir, dia punya anak dan seterusnya. Seperti itu. Ini namanya variabel moderator. Atau contoh lagi apa ya? Pendidikan kemudian keberhasilan usaha. Jadi ini moderatornya adalah sebagai lingkungan, variabel lingkungan. Nah, ketika tingkat pendidikan semakin tinggi, maka tingkat keberhasilan usahanya juga semakin bagus misalkan. Nah, di faktor penentu lain di luar itu adalah lingkungan juga, misalkan lingkungan. Jadi lingkungan itu bisa memperkuat, juga bisa memperlemah. Jadi misalkan lingkungannya baik mendukung si orang itu, maka dampak keberhasilan usaha juga baik. Atau lingkungan dari usaha itu semakin baik, maka semakin mendukung, maka juga akan keberhasilan usaha itu semakin baik. Atau contoh yang ini tadi, perilaku suami istri, kemudian terhadap harmonisasi rumah tangga, tapi di sini enggak anak yang moderatornya. Kalau anak semakin memperkuat. Kalau misalkan ini ada pelakor, nah ini orang ketiga nih, dia akhirnya posisi dia memperlemah hubungan antara perilaku suami istri terhadap harmonisasi keluarga. Nah, misalkan ini, anak memperkuat, kalau orang pihak ketiga dia memperlemah. Jadi model ini itu namanya ini independen, ini variabel independen, ini variabel dependen, yang ini adalah variabel moderator. Dia bisa suatu ketika memperkuat, atau variabel lain suatu ketika dia mampu memperlemah. Seperti itu. Itu namanya variabel moderator. Kemudian variabel intervening ini sebagai penyelah. Dia itu yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diukur. Jadi misalkan nih, ini contohnya,
penghasilan, kemudian semakin tinggi penghasilan, maka gaya hidupnya semakin misalkan konsumtif atau semakin apa ya, ya sehingga makan nggak terkontrol misalkan, sehingga makan apapun, sehingga harapan hidupnya akhirnya timbul penyakit, sakit, dan seterusnya. Akhirnya harapan hidupnya semakin pendek, misalkan itu. Nah, ini adalah variabel independen, ini adalah variabel intervening, ini adalah variabel harapan hidup ini ada variabel dependen. Jadi dia gaya hidup ini sebagai variabel intervening. Dia secara tidak langsung itu menghubungkan antara penghasilan dengan harapan. Kalau penghasilan kan semakin tinggi penghasilan, maka harapan hidup semakin apa kan kurang masuk, sehingga perlu ada tambahan di dalamnya, adalah variabel intervening. Nah, kalau semakin tinggi penghasilan, maka harapan hidup semakin rendah, atau semakin tinggi pun nggak tahu kalau ukurnya apa. Sehingga ada penghubung di sini, variabel menyelah di tengah-tengah antara ini, namanya variabel intervening. Karena saya contohkan tadi, karena penghasilan tinggi, maka dia mampu membeli apapun, sehingga makan apapun nggak terkontrol, gaya hidupnya konsumtif, dan seterusnya. Akhirnya timbul penyakit, sehingga harapan hidupnya semakin pendek, misalkan gitu. Nah, sedangkan di sini ada posisi dia sebagai variabel moderator yang sebelumnya saya jelaskan. Dia budaya lingkungan tempat tinggal itu juga mempengaruhi gaya hidup. Moderator ini tadi. Dia sebagai independen kedua istilahnya. Dia mempengaruhi gaya hidup ini. Sehingga budaya lingkungan tempat tinggal juga akan mempengaruhi gaya hidup seseorang. Sehingga nanti dampaknya pada harapan hidup. Kalau di mana misalkan Jogja. Kalau di Jogja makanannya yang manis-manis misalkan. Sehingga gaya hidup di sana makan ya akhirnya orang kebanyakan di sana akhirnya makan yang manis-manis, karena budaya lingkungan tempat tinggal di situ, toko-tokonya, warung-warungnya, masakannya, budayanya di sana masakan-masakan yang manis, sehingga gaya hidupnya makan makanan yang manis. Akhir dampaknya pada harapan hidupnya kena diabetes atau apa, misalkan seperti itu. Akhirnya dampak harapan hidupnya semakin rendah misalkan. Atau di daerah pesisir yang makanan ikan, seafood, dan seterusnya, atau ya kepiting, kemudian cumi, udang, dan seterusnya, itu kan juga dampaknya pada kolesterol dan seterusnya. Nah, itu juga berdampak, budaya ini juga berdampak pada gaya hidup. Jadi gaya hidup di wilayah itu ya, orang cenderung makan seperti itu, akhirnya dampak pada harapan hidupnya juga. Ini contoh ada pada variabel intervening. Kemudian, yang selanjutnya ini variabel kontrol. Jadi dia sebagai kontrol di antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi dia variabel di luar model yang kita teliti. Misalkan nih, pendidikan SMA dan SMK. Kemudian akan berdampak pada keterampilan mengetik. Bagaimana mengetik anak-anak, cara mengetik anak-anak SMA dan anak-anak SMK lebih baik yang mana, misalkan seperti itu. Kemudian di tengahnya itu adalah dia sebagai variabel kontrol, tentu sebagai kontrol keduanya kita sebagai apa namanya tolok ukurnya, sebagai ada indikator-indikatornya. Naskahnya juga harus sama, tempat sebagai kontrol, hasil ketikanya juga harus sama, komputer yang digunakan antara anak SMA sama anak SMK juga harus sama. Ini namanya variabel kontrol. Jadi dia nggak ada di dalam pengamatan atau yang diteliti, tapi dia juga di dalamnya secara tidak langsung sebagai kontrol. Harus sama seperti itu. Jadi misalkan pendidikan SMA dan SMK,
dampaknya kepada keterampilan pemasaran. Nah, dikatakan harus berimbang anak SMA dan SMK ya harus sama-sama, produknya yang dipasarkan juga harus sama, kemudian tempatnya juga harus sama, alat-alat yang digunakan juga harus sama, sehingga nanti bisa terlihat mana yang lebih bagus antara pendidikan SMA sama lulusan pendidikan SMK, seperti itu. Jadi ada kontrol di dalamnya. Nggak bisa dong misalkan mana ya, yang satunya pakai alat canggih, yang satunya nggak pakai alat canggih. Kemudian kita sama ratakan nanti outputnya ya diukur. Ya pastinya ya ada kemungkinan besar yang pakai alat canggih ya yang lebih baik. Nah, artinya di sini dia harus ada kontrol. Ya, itu fungsinya variabel kontrol. Dia mengkontrol kok pakai alatnya sama, kemudian produknya harus sama, iklannya sama, dan sebagaimana keterampilan mereka memasarkan seperti itu. Kemudian variabel kontrol ada beberapa macam. Salah satunya ini variabel pendahulu. Jadi dia variabel kontrol tapi posisinya sebagai di depan. Ini adalah variabel independen, ini variabel dependen. Jadi tingkat penghasilan mempengaruhi nilai pekerjaan. Nah, variabel pendahulu itu ada di sebelum variabel independen. Dia karena tingkatan pendidikannya tinggi, maka akan berdampak pada tingginya penghasilan misalkan. Atau rendahnya pendidikan akan berdampak pada tingkat penghasilan yang rendah misalkan. Sehingga tingkat penghasilan ini akan berdampak pada nilai pekerjaan. Itu. Kalau di variabel pendahulu, meskipun dia nggak ada, itu tidak berpengaruh besar kecilnya terhadap hubungan kedua ini. Variabel bebas dengan variabel terikat atau variabel independen terhadap variabel dependen. Nah ini penjelasannya. Jika variabel kontrol yang variabel pendahulu dihilangkan, maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat tidak hilang atau tidak berubah. Jadi meskipun ini ada atau tidak ada, pun tidak berpengaruh kepada hubungan kedua ini. Karena dia posisinya di awal. Berbeda dengan yang variabel antara. Dia berada di tengah-tengah antara variabel bebas, variabel independen dengan variabel dependen. Variabel eksogen dengan variabel endogen. Kalau dia dihilangkan, ini juga akan berdampak berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi tidak berpengaruh apapun, entah ada atau tidak variabel pendahulu, nggak masalah. Kalau yang ini ada, dia berada di antaranya ini. Nah ini. Jadi dia posisinya misalkan nih tingkat pendidikan kan berdampak pada minat politik. Minat politik akan berdampak pada partisipasi dalam pemilu. Seperti itu. Jadi keberadaan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat itu tergantung dari variabel ini. Ini sebagai penghubungnya. Namanya intervening variabel juga. Dia posisinya juga sebagai intervening. Bisa dikatakan intervening atau variabel antara. Nah, kemudian ada variabel penekan, suppressor variabel. Contohnya nih, dia itu intinya gini, awalnya antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada hubungan. Namun dengan adanya variabel penekan ini, maka terdapat hubungan. Misalnya, ini jarak rumah dengan puskesmas dengan variabel frekuensi kunjungan. Jadi si Fulan, jaraknya rumah si Fulan dari puskesmas itu 1 kilo. Jarak orang lain ada yang 10 kilo, ada yang jauh sekali, dekat jauh, itu ya nggak mempengaruhi frekuensi ke puskesmas. Orang-orang tetap datang ke puskesmas tersebut. Sehingga ini awal mulanya tidak ada pengaruh apapun. Mau entah jaraknya jauh atau dekat ya frekuensinya satu sama lain sama, tetap pergi ke puskesmas itu kalau sakit ataupun apa. Kemudian dihadirkan variabel penekan itu
ketersediaan sarana kesehatan alternatif. Jadi ada alternatif rumah sakit lain. Sehingga ada yang semulanya itu nggak ada hubungan antara jarak rumah dan ke puskesmas dengan frekuensi ke puskesmas, sehingga dengan adanya rumah sakit baru, maka orang-orang ya akhirnya memilih alternatif yang baru itu misalkan, sehingga frekuensi kunjungan ke puskesmas itu semakin kecil karena orang-orang yang lebih dekat dengan rumah sakit yang baru itu akhirnya larinya ke rumah sakit yang lebih dekat, tidak ke puskesmas, sehingga terjadi hubungan antara orang yang lebih dekat dengan puskesmas yang datang ke puskesmas, orang yang lebih dekat dengan rumah sakit baru itu, ya akhirnya ke rumah sakit yang baru itu. Jadi yang semulanya nggak ada hubungan jarak, mau jauh, mau dekat, mau larinya ke puskesmas semua, tapi ketika ada rumah sakit baru dan seterusnya, akhirnya orang-orang yang memilih lebih dekat, sehingga ada hubungan antara jarak dengan frekuensi ke puskesmas atau rumah sakit. Seperti itu. Itu contohnya variabel penekan. Kemudian ada variabel pengganggu. Ini yaitu pada awalnya hubungan variabel bebas dan terikat ada hubungan, namun ketika dihadirkan variabel ini maka menjadi negatif atau tidak ada hubungan juga bisa seperti itu. Misalkan nih terdapat hubungan yang kuat positif antara kelas sosial dan sikap terhadap hak sipil. Kemudian hadir variabel ketiga ras atau warna kulit. Nah, sehingga terjadi hubungan antara kelas sosial dan sikap terhadap hak sipil menjadi negatif lemah. Seperti itu contohnya. Atau ras kulit, nah ini atau golongan apa atau apa misalkan. Kemudian hubungan antara kelas sosial dan sikap yang semulanya negatif menjadi positif. Jadi intinya itu variabel pengganggu itu merubah hasilnya. Yang semulanya hubungannya positif menjadi hubungan negatif. Yang semulanya hubungan negatif menjadi hubungan positif. Seperti itu. Itu adalah variabel pengganggu. Bedanya dengan yang variabel penekan ini yang semulanya tidak ada hubungan menjadi ada hubungan. Yang semulanya ada hubungan, semulanya nggak ada hubungan jadi ada hubungan. Atau sebaliknya. Yang pengganggu ini yang semulanya sama-sama ada hubungan, cuman yang satunya awal itu hubungannya positif menjadi negatif. Atau yang hubungannya negatif menjadi hubungan positif. Itu yang variabel kontrol.